ternyata ada kampung Jawa di Mekah. Dan ini terjadi sejak tahun 1800-an. Bagaimana kisahnya? Saya memulai dari sebuah cerita tutur dulu, yakni sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun oleh masyarakat di Jawa. Alkisah, Aji Saka berangkat ke Mekah dan berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menunaikan ibadah sholat, Aji Saka menjadi makmum dan berdiri ngamping di samping tiang masjid. Dia sungkan terlalu dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu setelah lama berguru, Aji Saka atau Aji Saka kembali ke Jawa dan diberi keropak, yakni sebuah buku lontar, dan pangot, yaitu semacam pisau untuk menulis di alas atau di atas lontar. Cerita tutur tentang Aji Saka ini pertama kali saya mendengar dari bapak saya. Beliau mengulang apa yang dikisahkan oleh guru ngajinya, yakni pada era tahun 1960-an. Dan kini setelah saya membaca beberapa literatur, kisah Aji Saka ini juga saya temukan di buku berjudul Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, karya Martin van Bruinessen. Versi buku ini, Aji Saka berguru ke Antaboga, sang Raja Naga. Kiai Kures, kakek Aji Saka, sangat senang melihat perkembangan cucunya. Namun, Antaboga mengatakan ada seorang yang sangat cakap, pandai, dan hebat, dan Aji Saka diminta untuk berguru ke sana. Beliau tak lain adalah Nabi Muhammad yang tinggal di Mekah. Aji Saka pun berangkat ke Mekah dan berguru. Anda boleh menafikan cerita ini atau menganggapnya sebagai cerita bualan semata. Cerita tutur ini, kalau kita maknai dari sisi lain, kita bisa melihat bagaimana hubungan Jawa dan Mekah yang telah memiliki kedekatan sudah cukup lama. Hingga kini, Mekah bagi orang Jawa Islam menjadikannya sebagai pusat kosmologi. Banyak sumber menyebut raja-raja Jawa mulai abad ke-16 sudah menjadikan Mekah sebagai kekuatan politik maupun kekuatan spiritual. Pada abad itu, Raja Mataram dan Raja Banten sama-sama mengirim utusan ke Mekah untuk bersaing mendapatkan pengakuan gelar sultan. Utusan itu biasanya pulang dan membawa kiswah atau kain penutup Ka'bah dari syarif besar di Mekah. Dan ada satu fakta menarik, yakni di Mekah pada tahun 1800-an terdapat sebuah kampung yang dihuni oleh imigran dari wilayah Nusantara, mulai Jawa, Makassar, Sulawesi, Batavia, dan daerah-daerah lain di Nusantara. Kampung ini disebut sebagai Kampung Jawa atau Kampung Jawa. Keberadaan kampung ini tak lepas dari banyaknya orang Nusantara atau khususnya orang Jawa yang berangkat menunaikan ibadah haji lalu menetap di Mekah untuk menimba ilmu dalam waktu yang cukup lama. Banyak orang yang berangkat haji dari Jawa namun akhirnya menetap bertahun-tahun untuk belajar agama Islam. Terkait dengan istilah Jawa atau Kampung Jawa, ini sebenarnya merujuk pada teks Arab atau bahasa Arab. Seorang Nusantara Islam biasanya disebut sebagai Jawah atau Jawi. Dalam konteks teks Arab, masyarakat Jawi disebut Ashab al-Jawiyin atau para sahabat Jawi, atau biasa juga disebut Jamaah al-Jawiyin, komunitas Jawi, yang semua merujuk pada masyarakat Jawa atau secara umum masyarakat Nusantara yang ada di Mekah. Sejarah mencatat pada tahun 1882 sebanyak 19% jamaah haji di Mekah berasal dari wilayah Nusantara
atau Indonesia kini. Bahkan pada tahun 1930, jumlah jamaah haji dari Indonesia ini cukup banyak dan meningkat menjadi 42% atau 17.000 dari total jamaah haji di Mekah sebanyak 40.000 orang. Para jamaah haji asal Indonesia ini biasanya memang tak langsung pulang. Mereka memilih belajar ilmu agama Islam dan menjalin hubungan dengan orang-orang dari daerah asal. Tak mengherankan jika cara hidup orang-orang kampung Jawa ini dinilai membahayakan Hindia Belanda atau pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Karena rata-rata mereka bersikap anti-kolonial. Beberapa pemberontakan yang terjadi di Jawa banyak dihubung-hubungkan dengan keberadaan orang-orang yang tinggal di Mekah. Pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 dan pemberontakan Sasak pada tahun 1892 disebut-sebut diilhami oleh tokoh-tokohnya ketika mereka berada di Mekah. Apalagi ikatan orang-orang yang bermukim di kampung Jawa ini semakin kuat karena pada tahun 1934 mereka mendirikan sebuah madrasah Darul Ulum di Mekah. Tak heran jika pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1885 mengirim ahli agama Islam Senok Hargono ke Mekah untuk menyelidiki kelompok Jawa ini atau kampung Jawa ini. Pada waktu itu, orang Jawa atau yang bermukim di kampung Jawa mencapai 10.000 orang, cukup banyak. Mereka dianggap paling berbahaya. Ada dari 10.000 itu 180 orang yang ternyata mengurus setiap jamaah dari Indonesia yang baru datang. 180 orang itu yang bagi Senok adalah orang-orang yang paling berbahaya. Para alim tersebut mengajarkan ilmu agama yang kadang-kadang diarahkan untuk melawan orang-orang Belanda. Jika kita membuka buku berjudul Nusa Jawa, Silang Budaya, yakni yang jilid 2 karangan Dennis Lombat, kita juga akan menemukan fakta keberadaan kampung Jawa ini. Tokoh-tokoh kampung Jawa diantaranya Syekh Ismail dari Banten yang memiliki 3 rumah besar di Mekah. Syekh Junaid dari Batavia, seorang guru tua yang sudah 50 tahun menetap di Mekah. Juga ada Hasan Mustafa dari Garut dan Syekh Nawawi dari Banten, yakni seorang pengarang yang buku-bukunya banyak dicetak di Mesir dan Mekah. Begitulah, Mekah bagi orang Jawa Islam sudah menjadi pusat kosmis sejak lama. Pusat kosmis itu terus berkembang, punya dampak besar pada pergerakan kehidupan di Indonesia. Mulai masa kerajaan, prakemerdekaan, hingga setelah Indonesia merdeka. Kelompok Jawa boleh dibilang sebagai cikal bakal intelektual Islam di Indonesia. Meski pada era tahun 1920 ada pergeseran dari kampung Jawa ke Kairo, Mesir. Yakni setelah banyak orang naik haji dan kemudian belajar agama, melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan sepulang dari Kairo, mereka lalu menyebarkan Islam agama ke masyarakat Nusantara. Demikianlah sekelumit tentang kampung Jawa dan hubungan antara Jawa dengan Mekah. Sehingga kita kalau melihat pada saat ini Jawa atau daftar tunggu haji di Jawa khususnya itu sangat bertahun-tahun karena memang Jawa sejak dulu dipercaya sebagai Jawa dan Arab itu mempunyai hubungan yang sangat erat dari kesejarahan kampung Jawa tersebut. Saya NF dari Pustaka Suara, kita ketemu di kisah-kisah menarik lainnya. Assalamualaikum.